Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Chelsea Tabita. Saya Khairunisa. Saya Veronica. Saya Stephen Excel Manuel Tapu Bolon. Saya Cakra Birawa. Dan kami akan membahas mengenai kebudayaan adat Batak Toba. Selamat menyaksikan. Horas. Halo teman-teman, siapa sih yang tidak asing dengan suku Batak Toba? Batak Toba atau Halak Batak merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis Batak Toba sendiri meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun tak hanya itu saja, daerah persebaran lainnya juga terdapat di Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Sibolga, Kabupaten Asahan, dan juga Kota Medan. Nah teman-teman, selain wilayah persebarannya yang beragam, kehidupan masyarakat suku Batak Toba juga sangat beragam nih. Untuk mengetahuinya secara lebih lanjut, simak video ini dengan baik ya. Keberagaman tersebut dapat kita lihat dari kehidupan masyarakat suku Batak Toba yang bekerja sebagai petani, peternak ikan, penggembala ternak, dan juga penenun yang membuat kain ulos. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Batak Toba biasanya menggunakan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi. Namun, tak sedikit dari mereka yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Berikut sedikit cuplikan bahasa Batak Toba yang digunakan oleh masyarakat suku Batak Toba. Au namargoar binari sidabutar. Sahat tu sadarion marumur mau 70 tahun. Gudang do singoton ditikyau marumur 6 tahun di Tahu Tubawon. Contoh kecil lain bahasa Batak Toba dapat berupa aha yang artinya apa, mauliate godang yang artinya terima kasih banyak, dan ise goarmu yang artinya siapa namamu. Mayoritas orang-orang Batak Toba kebanyakan beragama Kristen Protestan, Katolik, dan sebagian lagi beragama Islam. Selain itu, ada pula masyarakatnya yang menganut kepercayaan tradisional seperti agama Parmalim dan animisme. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang. Selanjutnya, dalam adat suku Batak Toba, acara penerimaan tamu disambut dengan tarian parnemu-nemuan yang biasanya dilakukan di acara pernikahan adat Batak Toba. Sementara itu, acara untuk memasuki rumah dalam adat Batak Toba disebut dengan mengopoi bagas si baganding tua, yang artinya memasuki rumah. Dalam adat Batak Toba juga ada istilah pesta gotilon, atau yang lebih dikenal dengan pesta panen raya. Acara tersebut biasanya dilakukan di gereja dengan membawa sebagian dari hasil tanam seperti padi, hasil ternak seperti daging, dan hasil budidaya ikan seperti ikan mas dan lain-lain. Nah teman-teman, dari tadi kita sudah membahas mengenai kehidupan suku Batak Toba. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pernikahan dalam adat suku Batak Toba. Pernikahan dalam adat Batak Toba harus melewati banyak sesi, mulai dari martupol. Martupol biasanya membahas umur di gereja. Dalam acara martupol ini dilakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan antara sepasang calon pengantin di hadapan pendeta. Martupol ini lebih dikenal dengan acara pertunangan.
Lalu dilanjut dengan Marta Sinamot yang membahas tentang mahar. Kemudian yang ketiga dilanjut dengan Martenggoraja yang biasanya membahas makanan untuk acara pernikahan. Martenggoraja adalah salah satu upacara adat Batak Toba, yakni pertemuan keluarga secara sepihak yang diselenggarakan keluarga pihak perempuan bersama kerabatnya untuk membicarakan persiapan acara tertentu yang akan diselenggarakan oleh Hasuhuton atau penyelenggara acara. Dan yang terakhir, acara pernikahannya. Sementara untuk acara kematian dalam adat Batak Toba biasanya hanya dilakukan pangarapoton, mangopoi, dan acara sahur matua. Acara sahur matua dilakukan jika mendiang atau orang yang meninggal sudah lepas tanggungan atau anak-anaknya sudah menikah semua. Jika belum lepas tanggungan, maka acara sahur matua tidak akan dilakukan. Sesi selanjutnya adalah mengopoi yang berarti memasukkan mayat ke dalam peti. Dan untuk pangarapotan sendiri adalah pertemuan untuk menentukan hari penguburan. Acara 7 bulanan dalam adat Batak biasanya disebut dengan Mambosuri, yaitu acara memberi makan oleh orang tua istri kepada putri yang sedang mengandung anak pertama berumur 7 bulan. Acara selanjutnya adalah esek-esek, yaitu acara syukuran untuk anak yang baru lahir. Dan yang terakhir ada yang dikenal dengan Mangokal Holi. Dalam masyarakat Batak Toba, Mangokal Holi adalah tradisi untuk membongkar kembali makam, untuk mengumpulkan sisa tulang belulang dan menempatkannya ke bangunan tugu atau makam yang baru. Nah guys, dari tadi kita sudah membahas mengenai kehidupan serta cara-cara upacara maupun acara pada masyarakat suku Batak Toba. Selanjutnya, pada bagian terakhir ini, saya Khairunisa akan memaparkan kebudayaan suku Batak Toba mulai dari tarian, pakaian, rumah, dan makanan khasnya. Pitu Cawan. Si Pitu Cawan merupakan salah satu tarian yang khas dari suku Batak Toba. Konon, tarian ini merupakan tarian yang berasal dari 7 putri kayangan yang mandi di sebuah telaga di puncak-puncak Gunung Pusuk Puhit bersamaan dengan datangnya pisau pitu sasaran atau pisau 7 sarung. Membawakan tarian khas dari suatu suku kurang lengkap rasanya jika tidak menggunakan pakaian adat dari suku tersebut. Begitu pula dengan suku Batak Toba. Pakaian adat suku Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional. Pakaian adat pria dari suku Batak Toba bagian atas disebut sebagai ampe-ampe, sementara bagian bawahnya disebut dengan singkot. Sedangkan pakaian adat perempuan bagian atas disebut hoba-hoba dan bagian bawahnya disebut bagian haen. Selain memiliki tarian dan pakaian adat yang khas, suku Batak Toba juga memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah bolon. Rumah ini terbentuk panggung dengan bahan utama bangunan berupa kayu. Hal yang paling menarik perhatian adalah bentuk atap yang melengkung dan runcing di tiap ujungnya. Nah, selanjutnya adalah makan khas dari suku Batak Toba, salah satunya ialah arsi. Arsi adalah salah satu hidangan khas masyarakat Batak atau yang disebut juga dangke nang niarsi yang memiliki arti ikan yang dimasak hingga kering. Kata arsi berasal dari cara memasak hidang ini yaitu mangarsi, yang berarti hidangan ikan disiram-siram atau diguyur selama proses memasak. Masakan ini adalah simbol karunia bagi masyarakat Batak dan akan dihidangkan saat acara adat seperti pernikahan dan kelahiran. Hidangan ini disajikan dengan harapan agar orang-orang menerima hidangan ini dapat memiliki hati dan perilaku yang bersih. Dalam suku Batak Karo juga terdapat makanan arsik. Yang membedakan arsik Batak Toba dengan arsik Batak Karo adalah dalam suku Batak Karo tidak menggunakan daun bawang Batak dan untuk rasa asamnya digunakan jeruk nipis. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan kebudayaan suku Batak Toba mulai dari tarian hingga ke makanan khasnya. Selanjutnya adalah senjata khas suku Batak Toba, salah satunya ialah pisau halasan. Berasal dari Tapanuli Utara, pisau halasan merupakan senjata tradisional khas Sumatera Utara yang melambangkan kebesaran suku Batak Toba. Untuk alat musiknya sendiri, suku Batak Toba memiliki taganing sebagai salah satu alat musik khasnya.
Taganing sendiri merupakan salah satu alat musik khas Batak Toba yang terdiri dari 5 buah gendang yang berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga sebagai ritme variabel dalam beberapa lagu. Di balik kebesaran suku Batak Toba, ada sesosok pahlawan bernama Patuan Besar Ompu Pulau Batu atau yang lebih akrab dikenal dengan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja sendiri dipercaya sebagai raja orang Toba yang mendiami wilayah atau daerah pinggiran Danau Toba di Bakara. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan singkat mengenai kebudayaan serta kehidupan suku Batak Toba. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin merekomendasikan kepada teman-teman sekalian tempat-tempat pariwisata yang dapat teman-teman sekalian kunjungi. Destinasi pertama ialah Air Sipitudai atau Air Sipitudai yang memiliki arti air 7 rasa. Destinasi wisata ini berada di Desa Limbong Maulana, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Destinasi kedua ialah wisata pemandian air panas Sipoholon. Lokasi wisata ini berada di Jalan Tarutung Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Destinasi terakhir ialah pertunjukan tari Sigale-Gale. Wisata ini berlokasi di Tomok Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Horas!